Warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita membahas mengenai tata bahasa yang pertama dan yang kedua, bab 38. Nah, yang pertama, saya akan coba jelaskan tata bahasa mengenai nen, enen, pionida. Nah, jadi tata bahasa ini digunakan ke dalam dongsana, hyeongsa, kata sifat atau kata kerja. Dalam bahasa Indonesia boleh diartikan termasuk atau lumayan. Lalu di sini ada penjelasannya di sini ya. Nen enen jangkaman. Nah, nen pionida itu dia melekat untuk kata kerja. Jadi kalau kata kerja itu pakainya nen pionida. Tetapi kalau untuk enen itu pakainya buat kata sifat ya. Enen pionida ini buat kata sifat. Ya kayak 작다, 크다 itu pakainya 는 pionida. Ya, contohnya di sini ya. 네, 형용사 어간에 받침이 없거나 리을 받칠 때는 pionida. 형용사 어간에 리을 제외한 받침이 있을 때 는 pionida. Jadi buat kosakata sifat yang dia berakhiran real itu realnya dihilangkan terus langsung dipakaikan dan pionida. Tapi kalau untuk kosakata yang selain ini pakainya yang kata akhirannya yang akhiran konsonan itu langsung saja menggunakan nen pionida. Kalau bingung ini nggak usah dihafalin juga nggak masalah. Yang penting kalau ada tata bahasa nen pionida dalam soal IPS topik, teman-teman tahu artinya yaitu lumayan atau termasuk. Nah, yang pertama contohnya cuma sedikit, di sini cuma ada dua. 첫 번째는 지훈 씨 일하는 곳은 어때요? Bagaimana 어때? 곧 오바와 itu tempat. Irada bekerja. Jiun nya nama orang. Jiun tempat kerjanya bagaimana? 분위기가 좋은 편이에요. 분위기가 suasananya 좋은 편이에요. 편이다. Lumayan. Lumayan atau termasuk bagus. Suasananya lumayan bagus, termasuk bagus. Junsi 일하는 곳은 어때요? Bagaimana? Tempat kerja Junsi, 분위기가 좋은 편이에요. Suasananya lumayan bagus. Lalu yang kedua, Tuan si 성격이 급한 편이에요. Apakah nen pionida termasuk 성격 itu watak, kepada itu buru-buru, jadi tergesa-gesa. Apakah watak Tuan si itu 성격이 급한 편이에요? Apakah watak Tuan si itu termasuk atau lumayan tergesa-gesa orangnya? 아니요, enggak kok. 좀 느긋한 편이에요. Lumayan slow. 느긋하다 itu artinya santai, slow ya. Jadi bukan kepada tapi santai. 느긋해? 아니요, 성격이 느긋한 편이에요. 느긋한 편이에요. Jadi ini suasananya lumayan santai wataknya. Yaitu nen pionida artinya lumayan atau termasuk. 잘 들으시고요. Dengarkan dengan baik-baik ya, lalu dihafalkan. nen pionida nen lumayan atau termasuk. 사실은 문법 같은 경우에는 untuk 문법 itu 정확하게 어떻게 쓸지 몰라도 괜찮아요. Jadi nggak tahu cara pakainya itu seperti apa juga nggak masalah. Yang penting tahu artinya terlebih dahulu. Untuk masalah penggunaannya, setelah teman-teman itu sudah lulus ujian IPS topik, baru diperdalam mengenai penggunaan dari tiap-tiap tata bahasa. Nah ini nen pionida. Nen pionida dipakai untuk verb, kata kerja, dongsa. Nen pionida buat 형용사, kata sifat. Sekarang kita coba masuk ke latihan dulu ya, coba ya. Nah, di sini kan ada latihan 1 dan 2. Rian 씨는, Rian itu tuan Shirang dengan tuan. 안 친한 것 같아요. Sepertinya 친하다 akrab. Anya kan enggak. Kayaknya tuan dan juga Rian itu enggak akrab ya. 네, 맞아. Iya, benar. 지난번에 말다툼을 한 이후로 이후 itu setelah ya. Setelah maldatum. Tadi sudah saya jelaskan di video yang lalu.
perdebatan atau bertengkar mulut. Setelah bertengkar mulut beberapa lalu, mo 첫 번째 1번은 사이가 좋아졌어요. hubungannya semakin bagus. 2번 사이가 별로 안 좋아졌어요. suasananya tidak terlalu, hubungannya tidak begitu bagus. 별로, tidak terlalu, 별로. 2번은 신입사원이 들어왔는데 신입사원, 새로운 직원이 들어오는 것을. jadi karyawan baru, 신입사원. 신입사원이 들어왔는데 datang karyawan baru atau datang masuk, ini maksudnya masuk karyawan baru. Nende, nah, kalau ada nende di tengah berarti pasti ada kelanjutannya. Jadi pertama itu dia ngomongin pendapatnya dia sendiri, lalu dia kalimat sebelahnya pasti disertai entah itu pertanyaan atau pernyataan ya. Iri 너무 느려서 답답해요. Iri, kerjanya sangat nerida lambat, 답답해, bikin kesal saja. Saya agak kesal karena kerjanya terlalu lambat. 신입사원이 들어왔는데 일이 너무 느려서 답답해요. Ada karyawan baru masuk tapi kerjanya terlalu lama. 동작이 느려요. 동작이 느려요. Pergerakannya lambat. Jadi kesel ya. Jadi sehingga ini 선배님, seniornya Kak. Dijawab mana? 많이 가르쳐 주세요. Tolong banyak-banyak 가르치다, ajarin. 아직 일을 잘 모르는, pekerjaannya masih belum tahu, titik-titik 있잖아요. Kan ya. Di sini ada i, berarti dia buat kata benda. 아직 일을 잘 모르는 titik-titik 있잖아요. Nah, di sini ada sangsa apa buha jikun. Kalau sangsa kan atasan, berarti kan buha jikun, buha. Jikun, karyawan, buah, bawahan. 아직 일을 잘 모르는 부하 직원 있잖아. Dia kan baru karyawan bawahan yang masih belum tahu pekerjaan. Makanya mandi 가르쳐 주세요. Tolong ajari. 선배님nya harus mani-mani ihe hada, memahami ya. 자, 그러면은 는 편의는 다 설명해 드렸습니다. 는 편이다라는 문법은 lumayan atau termasuk. 잘 기억하세요, 친구들. 자, 이번에는 우리 문법 2에 대한 설명하겠습니다. Nah, ini 문법 2nya kosakata sudah saya bahas. Dago hada. Nah, dago hada ini artinya katanya. Jadi mengutip omongan orang ketiga, dago hada. Kalau orang yang lawan bicara itu boleh diomong saja dagonya saja ya. Kalau dagonya saja itu boleh dipakai saat kita ngomong sama lawan bicara. Seperti pengen menanyakan ketegasan ya, penegasan. Contoh misalnya ada dua orang yang sedang melakukan percakapan. Yang orang pertama ngomong bego pedah, bego pedah. Nah, setelah si satunya lagi karena memang mungkin baru aja makan dan kaget karena si lawan bicaranya masih lapar juga, pasti ngomong bego petago. Begitu ya. Masih lapar? Terus di sini tapi karena di sini dago hada ini katanya. Ini mengutip omongan orang ketiga. Dago malhada. Nah, di sini dia meletakkan untuk apa? 동사, 형용사, 명사. Jadi dia bisa untuk kata kerja, kata sifat, dan juga bisa untuk kata benda. 부처 명수문을 옮겨 말할 때 사용하다. 명사일 때 saat kata 동사, kata kerja, niun, dago hada. Jadi melekatnya dago hada. Saat 형용사, kata sifat, itu langsung saja dago hada. Tadi kayaknya bego peda lapar. Dago? Bego pendago harusnya pakai ini ya, bego peda lapar. Lapar itu kata kerja apa kata sifat teman-teman? Coba yang kalau di sini paling ngomongnya bego petago. Lalu myongsa itu kata benda ida ilte pakai irago hada. Myongsa hada. Nah, saat ini yang ini jangan dulu ya, kita fokus di dago hada dulu yang artinya katanya mengutip omongan lawan bicara atau pihak ketiga. Sudah gitu saja. Kalau mau diartikan katanya atau katamu juga boleh, tapi nggak diartikan pun nggak masalah karena ini hanya mengutip omongan
lawan bicara ya, pihak ketiga atau lawan bicara. 첫 번째는 오늘 수피카 씨에게 무슨 일이 있었어요? hari ini Supika 씨에게 sama Supika musen iri 있었어요. Ada masalah apa sama Supika hari ini? Aka tadi Tuan Sihago dengan Tuan 말다툼을 했다고 해요. Katanya, nih kalau mau diartikan, katanya tadi itu 말다툼 hada bertengkar mulut dengan Tuan. Aka Tuan Sihago 말다툼을 했다고 해요. Katanya tadi itu bertengkar mulut sama Tuan. Nomor 2, 요즘 공장이 좀 바빠진 것 같아요. 요즘 akhir-akhir ini 공장이 pabriknya 좀 agak 바빠진 것 같다. 바쁘다. Jadinya semakin dan 것 같다 sepertinya. Sepertinya akhir-akhir ini pabriknya itu semakin sibuk. 네, ya, 주문이 늘어서 주문 pesanan. Pesanannya 늘다 meningkat. Also di sini kita artikan karena pesanannya meningkat, iri 좀 많다고 해요. Katanya kerjaannya semakin banyak. Tahu ada kalau mau 간편하게 번역을 하고 싶으면 그냥 katanya ya. Kalau mau diartikan secara simpel boleh diartikan katanya saja. 세 번째, 3번. Tuan 씨는 이제 고향에 돌아가는 거예요. Apakah akan pergi ke kampung halaman, goyang? Apakah Tuan akan pergi ke kampung halaman? Dorakada, pergi kembali. Jadi pulang kampung, dorakada. Jadi posisinya si Tuan ini berarti ada di tempat rantauan, mau balik ke pulang kampung. Makanya pakainya dorakada. 네, iya. 다음 달에 bulan depan 고향으로 간다고 해요. 간다고. Nah, gada kan kata kerja. Akhiran vokal, makanya pakai nendago hada. Kalau kata sifat dia langsung saja pakai eda. Langsung saja pakai dago hada kayak 작다, 크다, 예쁘다, 바쁘다. Itu kata sifat yang seperti itu langsung tambahkan dago hada. 바쁘다고? sibuk. Atau 예쁘다고? cantik. 작다고? kecil. 다음 달에 고향으로 간다고 해요. Katanya pergi ke kampung halaman pada bulan depan. Nomor 4. Igangjang, Ligangjang nama orang. 직원들은 para karyawan modu semuanya 식사했어요? sudah makan? 식사하다. 네, 사장님. 야, 사장님. 구내 식당 itu kantin dalam negeri. Sebenarnya Gune Siktang yang nama kantin juga nggak masalah. Gune atau nama Siktang juga boleh. Gune Siktang ya. So di Siktang Gune itu 먹는다고 같이 내려갔어요. Katanya sudah turun bersama dan makan di warung Gune Siktang. 자, 그러면은 다고 하다 문법은 설명했습니다. Katanya ya buat mensimpelkan saja. Jadi namanya belajar itu ada bertahap, ada yang tahap yang dimana tahap kita itu harus tahu penggunaan tata bahasa, terus ada tahap juga teman-teman itu cukup tahu arti tata bahasa dulu, yang penting kan lulus ujian IPS topik dulu ya. Kalau setelah lulus ujian IPS topik, baru memperlancar penggunaan tata bahasanya. 자, 그러면은 우리 수업은 38화는 여기까지입니다. 잘 봐서 감사하고 다음 수업에 만나봅시다. 안녕.